Penyuka drama SMA gemes harus nonton series ini. Sedikit cerita ya sebelum gue mulai ya. Jadi beberapa hari belakangan tuh tiba-tiba gue sama istri kepengen nonton drama SMA. Kayak kangen gitu sama cerita soal kehidupan anak muda ya, yang ringan, yang gemes, yang lucu. Dan ketemulah sama series satu ini yang bisa ditonton di WeTV, yang judulnya adalah 12 IPA 4. Anjay, SMA banget nih kak tuh judulnya. BTW ini seriesnya masih ongoing ya. So far itu ada 3 episode, gue baru nonton sampai episode ketiga. Dan sedikit info tentang seriesnya, rilisnya itu mingguan, weekly, tapi dibagi jadi 2 part. Part pertama tuh tayang hari Jumat, part kedua hari Sabtu, setiap jam 6 sore. Dan ini bisa lo tonton secara free sekali lagi di WeTV, tapi pakai ads. Nah, kalau lo misalkan males nonton iklan, bisa lo cobain kayak gue tuh, langganan paket VIP yang cuman 39.000 per bulan. Jadi, 12 IPA 4 ini seperti judulnya ya, nyeritain tentang kehidupan anak SMA dari kelas 12 IPA 4. Of course, but it's more than that. Karena di sini protagonisnya adalah sepasang saudara kembar yang namanya itu Hana dan Hanin. Sama-sama diperanin sama Naila Purnama, yang mereka itu tinggal terpisah setelah ortu mereka cerai. Cuman Hana sama Hanin ini tetap akrab ya, tetap saling kontak, tetap saling sayang. Sampai suatu hari si Hana meninggal karena sakit. Ya sebagai saudara kembar bisa dibayangin lah ya, gimana perasaannya si Hanin ini pada saat Hana meninggal. Makanya dia itu mulai berusaha mencari tahu lebih banyak tentang saudara kembarnya yang selama ini tinggal terpisah. Dan akhirnya Hanin tahu kalau Hana sebelum meninggal itu bermimpi, bercita-cita pengen jadi juara lomba dance. Karena dia percaya misalkan dia berhasil juara, keluarganya yang pecah itu bakal utuh lagi. Nah, dari situ masalahnya dimulai. Soalnya si Hanin ini tiba-tiba mulai kepikiran ide yang rada-rada gila nih, rada-rada nekat. Yaitu dia pengen nyamar sebagai Hana, terus kemudian sekolah di SMA kembarannya buat gabung ke dance group di sana demi mewujudkan mimpi terakhirnya Hana. Mungkin lo akan bertanya-tanya, kok bisa semua itu dilakuin? Kan namanya nyamar terus sekolah di sekolah orang lain gak segampang itu. Tenang, nanti lo akan paham detailnya kalau udah nonton. Adalah beberapa penjelasannya kenapa dia bisa sekolah di sana, kenapa orang tuanya itu gak curiga, nanti dijelasin semua kok. Simpelnya kayak gitu cerita utamanya, nyorotin tentang perjuangan si Hanin untuk mewujudkan mimpinya Hana dengan cara nyamar sebagai almarhum kembarannya. Tapi nanti banyak pokoknya yang diceritain di sini. Salah satunya jelas ya tentang perceraian orang tua. Dan perihal pokok bahasan yang satu ini nih, ada satu momen di episode awal, gue lupa pastinya episode berapa, kayaknya episode 1 deh, yang nempel banget di otak gue. Yaitu pada saat seriesnya itu ngebahas tentang perceraian orang tuanya Hanin sama Hana. Jadi kita diajak untuk flashback tuh di saat mereka masih kecil, awalnya kehidupan itu happy, and then suatu hari kedua orang tuanya itu mulai bertengkar terus, gak selesai-selesai. Dan ngeliat orang tuanya berantem, Hanin sama Hana tuh ngerasa risih. Salah satu dari mereka tuh sempat nyeletuk, papa mama lama banget baikannya, giliran kita yang berantem disuruh cepet-cepet baikan. Gue ngedenger itu tuh antara geli karena emang itu lucu ya, tapi juga miris. Itu omongan polos khas bocil, tapi nusuk loh. Soalnya kan itu ngasih sindiran keras ya ke banyak ortu yang in real life ini sering terjadi loh. Ini sering terjadi in real life. Itu gak jarang gagal nerapin apa yang mereka ajarin ke anak-anaknya. Kalau misalkan anak-anaknya tuh berantem, ngambek, wah langsung disuruh kalian harus cepet-cepet baikan, jangan kelamaan berantem. Tapi begitu mereka sendiri yang berantem, weh gak kelar-kelar. In real life kasus kayak gitu banyak. Gak cuman soal berantem yang gak kelar-kelar ya, di banyak hal. Gak ngebolehin anaknya makan es misalkan. Kamu jangan kebanyakan makan es, nanti batuk, nanti pilek. Orang tuanya ya makan juga. Itu sindiran yang nusuk sih. Orang tua itu mestinya harus bisa menerapkan apa yang mereka ajarin ke diri mereka sendiri juga. Tapi walaupun ngebahas tentang perceraian ya, jangan lu bayangin kalau series ini bakalan kerasa berat, kerasa dark, gelap. Itu gak sama sekali. Ringan kok guys, tenang, ringan. Ya kayak tadi gue mention di awal ya, ini tipikal drama remaja SMA yang gue sama istri gue tuh pengen nonton untuk having fun, untuk seneng-seneng. Yang alurnya itu serba dramatis lah, dengan konflik yang bakal bikin penontonnya tuh gregetan, bikin kita tuh sebel, kadang bikin gemes juga. Dan begitu si Hanin mulai nyamar ya di SMA-nya si Hana, yang BTW namanya adalah SMA Serius, kita diajak jalan-jalan tuh, ngelihat suasana sekolah yang meriah, anak-anak tuh pada ketawa-ketawa, bercanda, yang jujur buat gue bikin rada nostalgia sih ke masa-masa SMA dulu ya. Masa-masa di saat kita tuh taunya cuman seru-seruan bareng temen, having fun. BTW series ini sutradaranya bukan kaleng-kaleng ya guys. Ini yang direct adalah Dina Jasanti. Dan salah satu yang paling menonjol dari directing dia di sini buat gue adalah keberhasilan ngebangun vibe
SMA yang asyik, terutama dalam hal permainan warna tuh yang kelihatan colorful di banyak adegan, yang itu makin menguatkan kesan kalau kehidupan SMA itulah kehidupan yang asik, yang penuh warna. Nah, habis itu mulai kebuka tuh semua konfliknya. Itu SMA problematik banget, konfliknya banyak. Cewek rese tukang bully ada, murid-murid yang punya rahasia ada, guru bejat yang nggak peduli sama muridnya ada, murid yang lebih bejat yang godain gurunya ada juga. Terus yang lebih ringan tuh ada cinta segitiga antara Hanin alias Hana sama Jervis yang diperanin Junior Roberts, si bad boy di kelas, sama si Najwan yang diperanin Sandy Pradana, si cowok pendiam yang misterius. Intinya nih, semua hal yang lu expect dipunyai sama drama SMA ada di sini. BTW sedikit ngomongin judulnya 12 IPA 4. Itu nge-refer ke kelasnya Hanin, ke kelasnya Hana lebih tepatnya. Dan itu bukan kelas biasa, itu adalah kelas buangan. Isinya tuh anak-anak yang ya let's say kurang berprestasi lah ya. Nilainya jelek, bandel, even pihak sekolah tuh kayak ogah-ogahan ngasih fasilitas. AC-nya rusak, sekolah nggak mau benerin. Baru mau dibenerin kalau misalkan pada saat ulangan ada salah satu dari murid kelas itu yang dapat nilai 100. Tapi menariknya mereka tuh tetap solid ya. Walaupun sering dianggap sebelah mata, sering dianggap biang masalah, mereka tetap solid. Misal pas si Hanin alias Hana itu digangguin, dipanggil, Slomo, si Jarvis belain tuh sambil ngomong, yang boleh gangguin si Slomo cuman gua. Karena zaman SMA kan emang tipe kesolidannya gitu ya. Misal ada temen nih di kelas kita yang sering diejekin ya, misal bodoh gitu, bego. Sebagai teman sekelas kita sering ngejekin dia kayak gitu. Tapi begitu ada anak kelas lain, atau mungkin lebih parah lagi ya, sekolah lain ikut-ikutan ngejekin dia bego, nggak terima kita. Yang boleh ngejekin bego ya cuman gua, teman sekelasnya. Lu orang lain gak boleh. SMA kan gitu banget ya. Gue dulu kayak gitu tuh, ngalamin kayak gitu. Tapi yang bikin series ini asik itu bukan cuma vibe kehidupan SMA-nya aja, tapi banyak juga subplot yang relatable tentang karakter-karakternya. Misal soal si Jarvis tuh yang punya passion di bidang desain, tapi kesukaan dia, passion dia itu nggak didukung sama bapaknya yang seorang pensiunan TNI. Nah, gue appreciate sama series 12 IPA 4 karena mau masukin soal itu ya. Karena in real life banyak banget loh itu terjadi. Gak harus desain sebenarnya, tapi intinya anak cowok struggle ngejar mimpi dia cuman gara-gara mimpi atau hobi atau passion dia itu ada di bidang yang buat banyak orang dalam tanda kutip kurang cowok. Jarvis kan bad boy tuh, anak pensiunan TNI, sedangkan hobi ngedesain itu kan tidak identik dengan maco, laki, makanya sering dijudge, tidak direstui sama orang tuanya. Padahal fine aja. Dan itu banyak terjadi di kehidupan nyata. Banyak mimpi, dalam konteks ini anak cowok ya, anak cewek juga, tapi di konteks ini mimpi anak cowok yang terpaksa dikubur cuman karena orang tua dia nganggep mimpi itu nggak laki. Kalau buat cewek yang relatable ada juga tuh subplot tentang si Lana yang ke pressure sama tuntutan ibunya buat selalu kelihatan cantik. Nah, hal kayak gini loh yang buat gua tuh bikin 12 IPA 4 kerasa lebih deep daripada sebatas cerita cinta remaja biasa. Apalagi di sini didukung juga sama aktingnya Nayla Purnama yang bisa menghidupkan protagonis yang dia itu gampang banget buat disukain sama penonton, sangat-sangat likable. Di satu sisi dia tuh jago ngolah emosi di adegan dramatis yang lebih serius, yang nuntut dia misalkan nangis, marah, sedih. Tapi di sisi lain dia juga bagus tuh untuk ngehidupin momen-momen romance yang lebih sederhana, yang lebih gemes, yang nuntut dia nampilin sisinya yang lovable. Aktingnya balance, protagonis yang gampang disukain lah. Well, overall sampai episode 3 gue sangat bisa sih nikmatin 12 IPA 4. Ya kayak tadi yang gue bilang ya, ini memenuhi tujuan gue di awal. Gue pengen nonton drama SMA yang menyenangkan, yang punya semua hal yang gue ekspektasikan ada di drama SMA, dan series ini memenuhi harapan itu. Bikin gue penasaran lah nungguin lanjutan ceritanya weekend ini episode 4 tuh kayak gimana dan seterusnya juga ya. Gue berharap sih di episode-episode berikutnya drama di luar romance-nya yang lebih kompleks, yang lebih personal itu bakal jauh diperdalam lagi biar ceritanya makin kompleks dan makin berbobot lah. So kalau lu kangen pengen nonton drama SMA yang fun, tonton 12 IPA 4. Sekali lagi ini ada di WeTV, bisa lu tonton free dengan ads, tapi kalau lu males ngeliatin ads bisa lu langganan VIP 39.000 saja. Dan kalau ada yang udah nonton, silakan bagiin review lu, tanggapan lu tentang series ini di kolom komentar, atau mungkin ada yang relate, ada yang ngalamin hal yang sama di kehidupan nyata juga bisa bagiin di bawah. Alright, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.